Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua siswa-siswi SMP kelas 7 dimanapun berada. Selamat datang di media pembelajaran matematika untuk siswa kelas 7 di SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab 7 yaitu garis dan sudut. Akan dibahas bersama saya Saiful Ihwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang hubungan titik, garis, dan bidang. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian dari titik. Apa itu titik? Sebuah titik hanya dapat ditentukan letaknya saja, tetapi tidak mempunyai panjang dan lebar atau tidak memiliki ukuran dan besarannya. Titik dapat digambarkan dengan memakai noktah-noktah ya. Sebuah titik juga dapat dinotasikan atau diberi nama dengan huruf kapital. Contohnya misalkan di sini ada sebuah titik. Nah, itu titik A. Kemudian ada titik B, kemudian ada titik C, dan kemudian ada ini noktah ya, namanya titik ini noktah. Yaitu yang terakhir ada titik D ya, bisa dipahami ya. Itulah pengertian dari sebuah titik ya. Jadi hanya dapat ditentukan letaknya tetapi tidak memiliki ukuran atau besaran. Itulah titik ya. Selanjutnya adalah pengertian dari garis. Apa itu garis? Garis merupakan suatu himpunan atau kumpulan titik-titik yang saling berhimpit ya, saling berhimpitnya secara beraturan ya, kemudian memanjang ke kedua arah berlawanan dengan dua tanda panah di setiap ujungnya yang menandakan bahwa garis tersebut panjangnya tak terbatas. Kemudian sebuah garis ini dapat dinotasikan dengan huruf kecil ya. Lihat contohnya di sini, misalkan ada garis A, kemudian ini ada garis B, kemudian ini ada garis C, dan yang ini ada garis D. Nah, tanda panah di kedua ujungnya itu menandakan bahwa garis tersebut dapat diperpanjang sampai tak terbatas ya, tergantung ukuran yang diminta. Selanjutnya adalah macam-macam garis atau garis itu ada garis, ada ruas garis, dan ada sinar garis. Lalu apa bedanya garis, ruas garis, dan sinar garis? Perhatikan baik-baik. Garis yang melalui titik A dan B disebut garis AB. Nah, misalkan di sini titik A dan titik B. Kemudian ditariklah sebuah garis, maka ini disebutnya adalah garis AB dengan lambang seperti itu ya. Di atasnya ada garis yang di kedua ujungnya ada tanda panahnya. Tanda panah pada kedua ujungnya artinya dapat diperpanjang sampai tak terbatas. Itu ya arti dari sebuah garis. Kemudian apa itu ruas garis atau biasa dikenal dengan segmen ya. Ruas garis itu garis yang dimulai dari titik A dan berakhir di titik B. Biasanya disebut dengan ruas garis itu ya. Di sini misalkan titik A, kemudian titik B, dan dari A ke B ini ditarik sebuah garis. Inilah yang disebut dengan ruas garis ya. Lambangnya tinggal AB, ada garisnya di atas itu ya. Titik A dan titik B ini artinya titik ujung dari ruas garis tersebut ya. Bisa dipahami ya antara garis dan ruas garis bedanya. Selanjutnya ada sinar garis. Apa itu sinar garis? Sinar garis adalah garis yang dimulai dari titik A sebagai pangkalnya dan diperpanjang yang melalui titik B sampai tak terbatas. Disebutnya sinar garis. Inilah gambarnya ya. Ini adalah titik A sebagai pangkalnya. Kemudian titik B ini melalui titik B ini akan diperpanjang dari titik A itu ya. Maka inilah gambar dari sinar garis. Sinar garis dapat dilambangkan atau dituliskan dengan AB dan tanda panah di atasnya. Bisa dipahami ya, tanda panahnya hanya satu arah dari sinar garis ya. Beda dengan garis yang kedua arahnya ada tanda panahnya.
Kalau sinar garis hanya satu arah saja. Baik, setelah kita mengenal garis-garis dan kini kita membahas tentang bidang. Apa itu bidang? Bidang merupakan himpunan atau kumpulan dari garis-garis yang saling berhimpit sehingga terbentuklah suatu daerah atau wilayah yang memiliki ukuran panjang dan lebar, sehingga terbentuk juga sebuah luas yang tak terbatas. Itulah pengertian dari sebuah bidang ya. Contohnya misalkan di sini ada sebuah bidang A, kemudian bidang B, dan kemudian ada bidang C. Nah ini ya, ini yang disebut dengan bidang. Bidang juga termasuk bangun datar ya. Kalau bangun datar itu bisa termasuk menjadi bagian dari bidang. Kemudian hubungan titik dan garis. Hubungan titik dan garis itu yang pertama ada titik yang terletak pada garis. Nah, titik terletak pada garis ini akan terjadi apabila titik tersebut berada pada sebuah garis atau titik tersebut menjadi bagian dari suatu garis tersebut ya. Contohnya di sini misalkan ada sebuah garis P, kemudian ada titik A di garisnya, maka titik A itu terletak pada garis P ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua ada titik yang terletak di luar garis. Nah, titik yang terletak di luar garis ini terjadi apabila titik tersebut tidak berada atau tidak terletak pada sebuah garis ya, atau titik tersebut tidak menjadi bagian dari suatu garis tersebut. Contoh gambarnya adalah seperti ini. Misalkan di sini ada sebuah garis Q, kemudian titik B di luar garis, maka titik B ini terletak di luar garis Q. Itu ya, bisa dipahami ya hubungan antara titik dan garis. Berikutnya adalah hubungan antara titik dan bidang. Hubungan titik dan bidang ini sama seperti hubungan titik dan garis ya. Yang pertama ada titik terletak pada bidang. Itu artinya apabila titik tersebut berada pada sebuah bidang atau titik tersebut menjadi bagian dari suatu bidang, maka itulah yang disebut dengan titik terletak pada bidang. Contoh gambarnya misalkan di sini ada bidang P, kemudian ada titik A di dalamnya, maka titik A itu terletak pada bidang P. Bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua ada titik terletak di luar bidang. Ini akan terjadi apabila titik tersebut tidak berada pada sebuah bidang atau titik tersebut tidak menjadi bagian dari suatu bidang. Contoh gambarnya adalah misalkan di sini ada bidang Q, kemudian ada titik B di luar bidang, maka titik B ini terletak di luar bidang Q. Itu ya, hubungan titik dan bidang. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan garis dan bidang. Yang pertama ada garis yang terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang ini akan terjadi apabila garis tersebut berada pada sebuah bidang atau garis tersebut menjadi bagian dari suatu bidang ya. Sama seperti hubungan antara titik dan garis, kemudian titik dan bidang ya. Hubungan garis dan bidang pun sama, yaitu garis terletak pada bidang apabila garis tersebut berada pada sebuah bidang atau garis tersebut menjadi bagian dari suatu bidang. Contoh gambarnya adalah misalkan di sini ada bidang P, kemudian ada garis A ya. Maka garis A itu terletak pada bidang P ya. Berikutnya yang kedua yaitu garis terletak di luar bidang, yaitu apabila garis tersebut tidak berada pada sebuah bidang atau garis tersebut tidak menjadi bagian dari suatu bidang. Contoh gambarnya adalah misalkan di sini ada bidang Q, kemudian ada garis B di luar bidang, maka garis B itu terletak di luar bidang Q ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga, nah ada yang ketiganya hubungan garis dan bidang ya. Yang ketiga yaitu garis menembus atau memotong bidang.
Bagaimana garis menembus atau memotong bidang itu? Yaitu apabila garis tersebut menembus atau memotong sebuah bidang pada sebuah titik. Contoh gambarnya misalkan di sini ada bidang R ya. Kemudian ada garis yang ditarik dan menembus ke depan ya, menembus di ini garis C-nya menembus di titik A ya. Ini ada titik tembusnya atau titik potongnya yaitu di titik A. Maka garis C itu menembus atau memotong bidang R di titik A. Itu ya. Bisa dipahami ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kemudian ada yang namanya titik-titik segaris. Apa itu titik-titik segaris? Yaitu dua titik atau lebih dikatakan segaris apabila titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Misalkan di sini dicontohkan ada sebuah garis P, kemudian ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Maka titik A, B, dan C itu adalah segaris pada garis P ya. Kemudian yang kelima ya, ada titik-titik sebidang. Apa itu titik-titik sebidang? Yaitu dua titik atau lebih dikatakan sebidang apabila titik-titik tersebut terletak pada bidang yang sama. Contoh gambarnya misalkan perhatikan di sini ada bidang Q, kemudian ada titik A, kemudian titik B dan titik C, maka titik A, B, dan C itu adalah sebidang, yaitu pada bidang Q. Bisa dipahami ya? Untuk supaya lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama adalah perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut ini. Di sini ada sebuah kubus, yaitu kita gambar diagonalnya dengan titik pusat di tengahnya, kemudian diagonal juga di titik tengahnya juga. Ini adalah kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan garis I dan J adalah diagonal bidangnya ya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan yang pertama titik-titik yang terletak pada garis AF ya. Kemudian yang kedua tentukan titik yang terletak di luar garis AF. Yang ketiga tentukan titik yang terletak pada garis EG. Yang keempat tentukan titik yang terletak di luar garis EG. Dan yang kelima tentukan garis yang terletak pada bidang ya. Bidang mana saja, yang penting garis itu terletak pada bidang ya. Bagaimana cara menjawabnya? Perhatikan pembahasannya berikut ini. Di sini adalah kubus yang tadi adalah kubus A, B, C, D, F, G, H dengan dua diagonal I dan diagonal J. Kemudian pertanyaan pertama adalah tentukan titik yang terletak pada garis AF. Mana itu garis AF? Ini ya, garis AF itu ya, yang berwarna merah. Maka titik yang terletak pada garis AF adalah ada titik A, kemudian titik I dan titik F ya. Di sini ada 3 titik. Titik A, titik I, dan titik F. Bisa ya? Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya yang kedua, tentukan titik yang terletak di luar garis AF. Ya berarti yang tidak ada di garis ini ya. Ya ada banyak titik di sini. Yaitu yang sini ada banyak titik tuh, yang berwarna merah titiknya ya. Yaitu yang pertama ada titik B, titik C, titik D, titik E, titik G, titik H, dan titik J. Itulah titik-titik yang terletak di luar garis AF ya. Bisa dipahami ya? Baik, pertanyaan yang selanjutnya yang ketiga adalah tentukan titik yang terletak pada garis EG. Mana itu garis EG? Ini ya, yang berwarna hijau atau diagonal bidang ya. Diagonal bidang EG atau diagonal bidang J ya. Jadi titik yang terletak pada garis EG yaitu ada 3 titik, yaitu titik E, titik C, dan titik G. Itu ya, titik yang terletak pada garis EG. Bisa dipahami ya?
Selanjutnya, pertanyaan yang keempat adalah tentukan titik yang terletak di luar garis EG. Sama seperti tadi ya. Banyak titik yang terletak di luar garis EG. Di sini ada 7 titik yang berwarna hijau tuh ya. Kita sebutkan yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik F, titik H, dan titik I ya. Itulah titik-titik yang terletak di luar garis EG. Kemudian pertanyaan selanjutnya yang terakhir yaitu garis yang terletak pada bidang. Nah, garis-garis yang terletak pada bidang yang mana saja sih? Ini ya, yang berwarna kuning atau diagonal bidang ini ya. Jadi garis yang terletak pada bidang itu adalah diagonal bidang tersebut, yaitu garis AF dan garis EG itu ya. Termasuknya diagonal bidang ini adalah termasuk garis yang terletak pada bidang. Itu ya. Bisa dimengerti ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan dipahami. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.